Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinda Mialani Zahra. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi administrasi tentang komunikasi bisnis. Jadi, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa sih pengertian materi bisnis itu? Manfaatnya apa saja ya? Tujuan dan fungsinya itu apa aja ya kira-kira? Yuk kita bahas. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian dari komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis adalah salah satu aktivitas pertukaran informasi dan masyarakat dan instruksi yang dapat disampaikan secara personal atau interpersonal sehingga akan didapatkan suatu pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Jadi, manfaat komunikasi bisnis terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang pertama yang kita akan bahas adalah manfaat internal. Manfaat internal adalah kemampuan komunikasi yang efektif secara menindak karir eksekutif perusahaan. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar komunikasi dapat efektif. Ini dengan cara pertama ada kepercayaan diri, yang kedua memiliki ambisi untuk maju, yang ketiga ada kemampuan mengambil keputusan yang tepat, yang keempat berpenampilan menarik, dan ada manfaat eksternal. Manfaat eksternal adalah komunikasi bisnis dengan pihak ketiga yang efektif dan berdampak positif bagi keberhasilan suatu bisnis tersebut. Dengan dilakukannya, upaya agar dapat membangun citra perusahaan di mata masyarakat, contohnya laporan, lalu brosur, dan presentasi bisnis seseorang secara profesional sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi bisnis ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi verbal, dan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah kegiatan atau aktivitas komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, yakni hanya terdiri dari simbol, warna, sandi, dan ekspresi. Yang kedua ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah kegiatan komunikasi yang dijalankan secara lisan maupun secara tertulis, yang mana bentuk komunikasi verbal memiliki dua jenis, yakni komunikasi verbal aktif dan komunikasi verbal pasif. Yang terakhir ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang banyak digunakan di perusahaan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jika dulu perusahaan menggunakan surat fisik saja, sekarang surat juga dikirimkan menggunakan elektronik. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengirimkan informasi baik secara elektronik maupun manual. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada melakukan persuasi atau persuasi. Persuasi kepada pihak lain agar apa yang telah disampaikan dapat dipahami oleh pendengar dengan baik dan benar. Yang kedua, ada berkolaborasi atau kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan orang lain. Dengan terciptanya suatu jalin komunikasi yang baik, maka dapat terciptanya kerja sama bisnis yang mudah dilakukan. Yang ketiga ada menginformasikan atau informing. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis bagi pihak lain. Yang keempat ada telemarketing. Telemarketing adalah sebuah strategi marketing dengan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Orang yang melakukan telemarketing disebut dengan telemarketing. Setelah selanjutnya kita membahas tentang fungsi komunikasi bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada fungsi persuasi. Komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menghasilkan atau ide dan yang lain. Yang kedua ada fungsi informatif. Fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada fungsi integratif. Integratif yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan selanjutnya ada unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, yang memakai saluran personal maupun impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media tertentu supaya lebih mudah untuk dilihat. Yang kedua, ada pencapaian tujuan organisasi, salah satu karakteristik atau ciri khas yang membedakan organisasi atau lembaga formal. Yang ketiga, menggunakan simbol atau sinyal yang bisa dimengerti dan dipahami oleh penerima. Yang keempat, ada informasi, gagasan, opini, dan instruksi merupakan isi pesan yang sangat beragam tergantung kondisi dan tujuan. Selanjutnya, macam-macam komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dapat dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal seperti contoh komunikasi sesama karyawan.
Yang kedua, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah salah satu bentuk komunikasi bisnis yang bersifat internal yang kan bahwa komunikasi ini dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi. Selanjutnya ada contoh-contohnya. Yang pertama, laporan perusahaan. Contoh laporan perusahaan. Laporan yang berisi laporan pengusahaan, demo perusahaan, dan lain sebagainya di dalam satu lingkup kegiatan bisnis. Contoh yang kedua, surat penawaran bersama. Contoh pesan bisnis adalah pesan yang mengandung informasi yang saling berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun penawaran kerjasama. Terima kasih semuanya, bye-bye.